Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Kelas 10 TKR 2. Kembali lagi dengan saya, wali kelas kalian, Pak Nanda, di mata pembelajaran teknologi dasar otomotif. Sebelumnya saya mengucapkan minta maaf karena pembelajaran tidak bisa on time atau molor. Dari tadinya jam 10 molor sampai dengan jam 12 karena kan saya banyak sekali kesibukan di sekolah, belum bisa menghandle kelas kalian karena harus mengurusi beberapa administrasi sekolah, kemudian ada pekerjaan yang lain, persiapan untuk kelas industri tahun depan. Jadi ya agak sedikit sibuk, apalagi saya tidak hanya sebagai wali kelas di jurusan tapi juga sebagai sekretaris jurusan juga. Jadi segala proses peminjaman alat, barang-barang alat, kebutuhan, bahan dan lain sebagainya itu yang mendata adalah saya. Jadi ya untuk persiapan kelas industri jadi perlu banyak yang harus dipersiapkan. Nah itu nanti efeknya untuk kelas industri itu adalah bagi kalian semua. Kemudian pengumuman yang kedua, bahwasanya minggu depan akan diadakan penilaian tengah semester atau bisa disebut dengan PTS atau UTS. Itu nantinya akan diselenggarakan selama 1 minggu lebih secara daring, secara online. Jadi nanti untuk ID dan password itu nanti akan saya yang bagikan. Begitu pula dengan linknya nanti akan saya bagikan. Nah, untuk mendapatkan ID dan password itu nanti ada beberapa persyaratan yang harus kalian tempuh. Yang pertama ada SPP, itu harus kalian bayarkan maksimal bulan September harus lunas. Kemudian uang gedung atau IPP itu minimal harus terbayarkan 50%. Kemudian seragam harus lunas semua. Nah, apabila ada kendala bisa nanti sampaikan kepada orang tua, nanti biar ngobrol dengan Pak Nanda lewat WA atau lewat telepon atau bisa datang ke sekolah, silakan nanti untuk menghubungi menindaklanjuti terkait administrasi sekolah. Nah, saya harapkan anak-anakku semua kelas 10 TKR 2 selama kegiatan pembelajaran PTS HP harus aktif, HP harus standby, dan dilarang kalian bangun atau tidur malam untuk bermain game. Karena nanti kalau misalnya kalian seperti itu, efeknya adalah pada saat PTS atau UTS itu nanti kalian tidak bisa bangun. Kalau tidak bisa bangun, silahkan kalian nanti bisa mengikuti PTS susulan, tetapi dengan catatan yang sedikit rumit, harus menunggu terlebih dahulu. Selain itu untuk nilainya, biasanya ID dan passwordnya itu nanti bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau misalnya ID dan passwordnya itu ditentukan mulai dikerjakan pukul 7, ya pasti kalian nantinya pukul 7 harus mengerjakan. Lebih dari pukul 7 bisa dikerjakan, maksimal nanti bisa sekitar waktunya itu 1 atau 2 jam. Lebih dari itu ID dan password akan expired atau tidak bisa digunakan lagi. Seperti itu ya. Jadi saya harapkan standby semua kelas 10 TKR 2 harus mengerjakan PTS secara bersama.
di waktu yang sama. Kalau misalnya mulai jam 7 harus sudah siap, jangan sampai ada yang tidur atau yang masih tidur. Nanti kalau misalnya masih tidur, saya akan menghubungi kalian, saya akan telepon orang tua kalian biar dibangunkan, agar nantinya kalian tidak terlambat dalam melaksanakan PTS. Kalau misalnya ada yang terlambat, ya silakan saja ikut UTS susulan, tapi dengan catatan akan sedikit rumit, dipersulit biasanya, karena harus membuat ID dan password lagi dan lain sebagainya. Karena ID dan password setiap anak itu berbeda, tidak sama. Itu pula ketika mengerjakan soal yang nantinya antara si A dan si B itu akan acak. Bisa saja nomor 1 di orang A itu nanti akan dikerjakan di soal nomor 10 pada orang B, atau sebaliknya, seperti itu. Itu adalah PTS online dari sistem yang dibuat oleh sekolah. Seperti itu ya. Itu wejangan dari saya agar kalian nantinya pada saat PTS tidak semata-mata kalian itu meremehkan atau menyepelekan pada saat melaksanakan PTS-nya. Sekedar informasi saja, biasanya kalian absensi pun, presensi pun sedikit menyepelekan. Padahal presensi itu saya catat loh mas, siapa saja yang tidak pernah muncul, siapa saja yang hadir, siapa saja yang nggak pernah hadir, saya tahu semua. Untuk apa Pak presensi itu? Presensi itu nanti akan saya gunakan apabila kalian pada saat melaksanakan kenaikan kelas, ya presensi itu akan bisa saya bantu. Selain nilai-nilai, kalau misalnya kalian orangnya rajin, selalu hadir, selalu absen, kemudian pembelajaran juga mengikuti tugas-tugas kalian kumpulkan, nilainya walaupun tidak sesuai dengan maksimal, nanti saya bantu mas, saya bantu matematika pada saat rapat pleno kalian saya naikkan. Kalau misalnya kalian orang yang absen ya ora tahu, keset iyo, tugas disuruh ngerjain nggak pernah mau, ya saya nggak bisa bantu sama sekali, tinggal seperti itu ya mas ya. Jadi saya harap kalian juga bisa memahami cara main saya, karena saya orangnya sedikit disiplin mengenai pembelajaran. Jadi saya harap kalian tidak menyepelekan pembelajaran saya. Itu saja wejangan dari saya. Setelah ini di part 2-nya saya akan membuat pembelajaran mengenai jenis-jenis media pemadam kebakaran. Kemudian nanti di part 3-nya atau part 4-nya nanti saya akan buat mesin konversi energi materi baru itu. Kita lanjut di part 2-nya.